Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati jajaran panitia lomba kejar mimpi Lok Sumawi. Yang saya hormati para pendengar pidato saya. Yang saya hormati saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Yang saya hormati dan saya kenang para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, apapun agama kita, apapun keyakinan kita, apapun kepercayaan kita, kini sudah saatnya kita saling mengucap syukur, kita saling memanjatkan doa dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan ridho-Nya lah kita bisa merasakan titik kemerdekaan hingga ke-76 tahun. Hei pemuda, siapkan tombakmu dan siapkan anak panahmu. Kini sudah saatnya serang mereka yang ingin mengubah, yang ingin menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia. Serang siapapun mereka yang mengancam negeri kita. Tancapkan tombakmu ke dadanya dan tembakkan anak panah itu ke jantungnya. Jangan kasih kesempatan untuk mereka, para penggila kekuasaan, dan jangan kasih kesempatan untuk mereka yang ingin mengubah, yang ingin merusak ideologi Pancasila. Serang saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Terhitung sejak 17 Agustus tahun 1945 sampai 2021 17 Agustus Indonesia berumur 76 tahun. Namun saya ingin kita melihat sekeliling kita, ingin merasakan ke-76 tahun ini hingga titik ini, bagaimana kemerdekaan yang benar-benar kita rasakan. Lihat mereka yang duduk kelaparan, kehausan. Lihat mereka yang duduk di kursi mewah, di gedung ber-AC dan bertingkat. Lihat mereka yang mengatakan dirinya sebagai wakil rakyat tanpa memikirkan nasib-nasib rakyat. Itukah kemerdekaan? Saudara-saudara, kita sudah cukup kuat, kita sudah cukup sabar, kita sudah cukup kuat mempertahankan kemerdekaan bangsa, kita sudah cukup kuat mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Namun juga kita cukup sabar menghadapi segala sesuatu, menghadapi persoalan, menghadapi kesimpangan hukum yang terjadi di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, saya tahu apa yang saudara rasakan dan pikirkan sama dengan apa yang saya rasakan dan saya pikirkan. Saat orang-orang yang beralasan ingin mengabdi negeri, yang ingin mengabdi pada negeri, lihat, kini tak kurung dalam jeruji besi. Di saat orang-orang partai politik, ketua-ketua partai politik yang mengatakan dirinya peduli rakyat, memasang baliho-baliho di tengah-tengah jalan dan keramaian. Kami peduli rakyat, hashtag peduli rakyat. Tapi lihat, 3 bulan setelah menjabat, setahun setelah menjabat, terkabar media massa korupsi uang rakyat. Lihat mereka yang duduk di sana, yang mengatakan dirinya peduli rakyat, hingga diangkat menjadi menteri, tapi lihat kasusnya korupsi di tengah-tengah pandemi. Kemanusiaan di tengah kemerdekaan bangsa Indonesia, apakah masih ada dan masih nyata? Lalu untuk apa dikatakan menteri sosial? Saya heran.
Lalu, lantas bagaimana bahwa ternyata sudah segila ini yang kita rasakan? Bahwa ternyata sudah separah ini kemerdekaan ini, sudah separah ini Indonesia di tengah kemerdekaan yang ke-76 tahun. Di saat uang yang berkata, maka tak ada alasan untuk mengatakan tidak. Di saat Anda bersalah jika punya uang, kesalahan Anda hilang. Hukum sudah diperjualbelikan. Lihat kurungan-kurungan mewah, jeruji-jeruji besi yang dikatakan untuk semua orang. Lihat dan perhatikan. Mereka, para penjahat-penjahat, para pengkhianat bangsa yang mengkorupsikan dana uang hingga miliaran rupiah masih dilayani di lapas masing-masing. Penjara yang sangat nyaman yang sempat diberitakan oleh media massa. Bandingkan dengan seorang ayah yang mencuri untuk memberi makan keluarga di rumah. Mencuri sedikit untuk makan keluarganya, dicambuk dan dihukum di jeruji besi. Bagaimana nasib rakyat saat ini, saat kepedulian untuk rakyat tidak ada? Apa yang dikatakan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Lalu, apa yang kita lakukan sebagai bangsa Indonesia? Apakah kita berdiam diri? Apakah kita menonton tanpa mengambil peran? Saya katakan saya tidak. Saya akan mengusut sampai tuntas. Tiba masanya saya akan berdiri nantinya untuk menegakkan keadilan. Kita harus satukan tekad untuk tidak membiarkan ini terjadi. Indonesia sudah cukup tua. Hal ini harus hilang. Hal ini harus hangus dan dituntaskan dari bangsa kita. Keadilan harus kita tegakkan. Hukum harus kita ratakan. Penggila penguasa, penggila kuasa-kuasa yang ada di sana harus kita tuntaskan. Kita hilangkan dari Indonesia. Para penjilat berwajah dermawan, kita tekan terus hingga dia hilang. Kita tuntaskan mereka-mereka yang ingin menghancurkan negeri ini. Ini saatnya untuk kita para pemuda, kita generasi penerus bangsa ini, mari ambil bagian. Kita bentuk barisan dan kita bentuk tembok yang kokoh. Ini saatnya kita bertindak sebagai bangsa yang hebat, sebagai generasi penerus bangsa. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kita satukan dan kita bulatkan tekad kita. Ini saatnya kita mengambil peranan penting dalam konstitusi negara. Ini saatnya kita bungkam semuanya. Ayo kita tuntaskan mereka yang ingin menghancurkan Republik Indonesia. Ayo kita teruskan perjuangan Bung Tomo. Koyakkan semua yang mengatasnamakan rakyat tapi bertindak tidak untuk rakyat. Di saat-saat orang-orang yang menjajarkan baliho-baliho di tengah keramaian, menyampaikan visi misi untuk rakyat, semua demi rakyat. Lihat apa yang Anda rasakan, Anda jawab sendiri dalam hati Anda. Saudara-saudaraku, pidato saya ini bukan bermaksud untuk membuat saudara-saudara menjadi beringas, membuat saudara-saudara menjadi kontra dengan pemerintah, tapi saya ingin supaya saudara-saudara menaikkan, menumbuhkan jiwa nasionalisme saudara-saudara agar lebih peduli dan lebih tertarik dengan Indonesia. Saudara-saudaraku, teman seperjuangan para pemuda bangsa Indonesia, ini memang
bukan masalah yang kecil. Ini bukan masalah seperti membalikkan telapak tangan dengan mudah. Namun, Indonesia butuh kita. Kita tidak bisa berdiam diri, kita tidak bisa menikmati saja. Kita harus ambil peran, kita harus ambil bagian untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Ini sudah era kita, yang sudah tua itu, yang gila kuasa itu, yang ingin mengubah haluan kita hancurkan. Semuanya demi kebaikan bangsa kita Indonesia. Hei, para penghancur negara, para pengkhianat bangsa Indonesia, orang-orang yang ingin mengubah ideologi Pancasila, orang-orang yang ingin menghancurkan nama baik dan jati diri bangsa Indonesia, tunggu kami di depan pintu. Pemuda, mari saatnya kita melangkah satu demi langkah. Langkah demi langkah menuju 1000 langkah. Kita tuju Indonesia merdeka. Kita tuju Indonesia yang lebih tangguh dan berkembang, yang tumbuh dengan rasa cinta kasih dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya Yusuf Pratama Siregar mengajak saudara-saudara dimanapun kita berada, kita tanamkan jiwa nasionalisme kita. Kita tekadkan, kita bulatkan prinsip kita. Indonesia harus benar-benar merdeka. Hormat saya Yusuf Pratama Siregar, salam merdeka, salam kemajemukan. Indonesia hebat, Indonesia satu, merdeka.